Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sahabat belajar? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali bersama saya Kuncoro. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan beberapa cerita jenaka dan penuh hikmah dari Abu Nawas. Tak bosan saya ingatkan bahwa seluruh gambar, foto, dan video dalam konten ini hanyalah ilustrasi belaka dan bukan representasi dari tokoh yang sebenarnya. Selamat menyaksikan dan semoga dapat menghibur serta memberi manfaat untuk sobat sahabat belajar semuanya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menangis sejadi-jadinya saat mendengar kabar Abu Nawas tutup usia. Padahal selama ini Abu Nawas terkenal dengan sifat jenaka dan konyol. Bahkan pada awalnya Imam Syafi'i enggan untuk menyalati jenazah Abu Nawas. Lalu gerangan apakah yang membuat Imam Syafi'i menangis? Berikut kisah Abu Nawas saat meninggal dunia. Tokoh Abu Nawas hidup sezaman dengan Imam Syafi'i, namun Imam Syafi'i kurang suka dengan sifat Abu Nawas yang dianggapnya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Suatu ketika kabar tentang kematian Abu Nawas menyebar ke seluruh negara Irak. Kabar tersebut membuat gempar semua orang termasuk Raja Harun ar-Rasyid. Sebagai kawan dekat Abu Nawas, Raja Harun ar-Rasyid merasa sedih dan begitu kehilangan. Tapi saat kabar kematian Abu Nawas sampai ke telinga Imam Syafi'i, beliau sama sekali enggan untuk ikut menyolatkan jenazah Abu Nawas. Sementara di rumah Abu Nawas sudah banyak warga berkumpul melayat jenazahnya. Ketika proses pemandian jenazah hendak dilakukan, salah seorang warga menemukan secarik kertas di dalam kantong baju Abu Nawas. Pada kertas itu berisi tulisan syair Abu Nawas untuk terakhir kalinya. Inilah isi syair tersebut. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak. Tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan. Aku berdoa kepadamu seperti yang engkau perintahkan dengan segala kerendahan dan kehinaan. Kalau sudah kau tamtik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu. Dan aku pasrah setelah ini. Lalu kertas itu dibawa salah satu warga ke rumah Imam Syafi'i. Orang itu menjelaskan kepada Imam Syafi'i bahwa kertas tersebut ia temukan di kantong baju Abu Nawas saat akan memandikan jenazahnya. Begitu membaca syair terakhir yang dibuat oleh Abu Nawas, maka menangislah Imam Syafi'i sejadi-jadinya. Ia pun bergegas menuju rumah Abu Nawas untuk menyolatkan jenazahnya. Pada suatu pagi hari, Abu Nawas sedang duduk-duduk bersantai di teras rumahnya. Beberapa saat kemudian datanglah beberapa prajurit. "Pak Tua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas malas-malasan. "Di manakah tempat itu?" tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana. Lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan. Kecuali hanya sebuah komplek kuburan yang sangat luas, dan tentu saja hal ini membuat para prajurit geram karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Wahai Pak Tua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya adalah Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini? Berani sekali membohongi kami," tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Terkesan asal bicara, komandan dan para prajurit merasa geram dan marah.
Prajurit, tangkap dia, perintah komandan kepada anak buahnya. Engkau akan aku bawa ke panglima kami, kata komandan kepada Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas dihadapkan ke panglima kerajaan. Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan, kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja. Bahkan dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Ada apa gerangan? Dan setelah itu Panglima pun mendekati Abu Nawas. Tuan Abu, maafkan perbuatan anak buahku di sini ya, kata Panglima itu dengan sangat sopannya. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu? Tanya Panglima. Wahai Panglima, mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya. Jawab Abu Nawas, serius. Panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. Maafkan hamba Tuan Abu, katanya. Andai saja aku mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima, kata komandan lagi. Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya. Tutur Abu Nawas, Anda benar, tuanku, jawab komandan malu hati. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur kita panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.